Jadi kan inilah dia bambunya yang mau dibuat bubu itu. Tapi sebelum itu kita ukur dulu. Sebelum kita potong kita ukur. Panjangnya 120 cm. Setelah dipotong, kita potong dulu, dibelah. Kita belah matanya, kita belah bambunya ini menjadi 8 buah, menjadi 8 biji. Nah, setelah dibelah, kita bersihkan dari taji-tajinya, biar nanti ketika dibongkokkan dia mudah, tidak sulit. Bersihkan, sisihkan. Kalau kami bilang ini namanya nyisip bambu. Nah, di sini bambunya setelah disisip, dibengkokkan, biar ini nanti menjadi seperti cincin dia. Seperti cincin tunangan abang dan adik itu. Hahaha. Nah, di sini cincinnya kita ikat. Ikat angka 8. Jangan sampai dia terlepas lagi. Karena kalau ikatannya ini nggak kuat, bisa lepas nanti. Usahakan kalau ikat itu dia 2 sisi ataupun 3, minimal 2 sisi, depan sama belakang. Kalau mau ditambah lebih kuat lagi itu 3, di tengah ditambah 1 lagi. Tergantung selera. Lebih banyak ikatan lebih kokoh dan kuat bubunya. Nah, kita ikat nih bubunya, kita ikat bambunya. Nah, setelah bambunya udah diikat, cincinnya sudah dibuat. Nah, disinilah kita buat rangkanya. Kita mulaikan dari depan. Di sini kita ikat seperti biasa angka 8. Tetapi yang dari cincin itu dia sama bambu yang berdiri itu dia 8 buah semuanya. Diikat, disesuaikan ukuran antara bambu ke-1 ke bambu kedua sampai bambu ke-8. Nah, di sini kita ikat. Nah, setelah selesai bambunya kita berdirikan dulu, kita lihat dulu bentuknya apakah sudah rata. Nah, di sini setelah bambu pertama diikat, cincin pertama diikat, kita mau mengikat cincin yang kedua di depan. Terus kita ukur menggunakan cuban sebagai alat ukurnya, sebagai alat jaraknya. Nah, kita ikat dulu yang bagian atas. Setelah nanti ketika bagian atas sudah selesai diikat, maka selanjutnya kita itu harus mengikat bagian bawah. Karena harus dia sejajar. Kalau tidak nanti bambunya mencot ataupun miring-miring. Jadi dia harus menyesuaikan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Harus sama. Nah, perhatikan ini ya. Kita ikat yang bagian atas. Nah, kita ukur lagi pakai jarak itu, pakai cuban itu, alat pengukur, biar dia rata dan sama. Nah, setelah kita ikat yang kedua, kita mau ambil ikatan yang ketiga ataupun yang kiri.
Nah, kan sudah kelihatan kan bentuknya kan. Kita rapikan dulu biar dia tidak mereng-mereng. Nah, setelah satu yang kedua diikat, lebih mudahnya di bubunya ini diberdirikan biar nampak dia. Setelah diberdirikan, diikat lagi. Ketika sudah tidak mereng, kita ikat ulang yang bagian kirinya tadi. Setelah bagian kedua kita ikat, kita langsung lari ke belakang yang paling ujung. Nanti kalau dia ke belakang, maka dia sudah nampak bentuknya, sudah terlihat bubunya kuat, dia kokoh. Seperti biasa, setelah ikat bagian yang atas, maka selanjutnya kita mengikat bagian yang bawah. Tuh kan, kita mengikat bagian yang bawah biar dia sejajar. Nah, ikat 8. Oke, bubunya sudah jadi. Nah, ini kita tinggal masang bentuknya. Kalau di bagian tengah ini kita memasang pinggul agar bentuk bubunya lebih bervariasi. Ini hanya variasi saja. Lebih bervariasi, nanti hasilnya kayak botol Coca-Cola. Nah, oke, kita ikat bagian yang atas. Seperti biasa, setelah yang atas kita mengikat yang bawah. Kita mengikat bawah, bentuk botolnya sudah kelihatan. Oke, inilah dia bentuknya, bentuk kerangka bubunya seperti botol Coca-Cola. Udah selesai. Oke, kita lihat bentuknya. Sudah jadi bubunya. Setelah ini kita mau pasang sarungnya atau kita ukur dulu matanya, berapa mata yang mau kita pasang, mata jaringnya. Nah, di sini kita memasang pintunya ya teman-teman. Kita memasang pintunya. Maaf, video sebelumnya untuk membuat pintu yang bagian depan itu nggak sempat kerekod, nggak sempat kerekam, ataupun nanti kita mau buat video tambahan lagi tentang membuat pintu yang depan atau unjap depannya. Ini kita lihat cara membuat unjap yang bagian belakang aja. Nanti mata pintunya itu terlihat seperti kotak segi empat.
Segi empat. Kita jahit dulu, kita ikat menyeluruh, baru kita sambung. Setelah semua sudah tersambung, maka kita akan memotong jaringnya. Nah, ini kita sambung lagi matanya, sambungan tadi. Oke, setelah semua tersambung, maka selanjutnya kita akan menyambungkan tali untuk membuat pintu seperti segi empat. Nah, ini kita masukkan dulu. Nah, di sini untuk mengukur kesetaraan antara pintu matanya itu totalnya ada 48, terus dibagi 4. Jadi jarak antara tali satu ke sebelahnya itu ialah 12 mata. Jadi semuanya ada 4 sisi, dan satu sisi itu berjumlah 12 mata. Nanti sisinya itu ada 4, segi 4 jadi. Nah kan dikira 12 mata. Nah itu diikat.
jaringnya, jaring badannya. Di sini kita jahit dulu. Kita jahit, kita sambungkan biar dia menyatu. Bajunya dan ini sudah nampak bentuknya. Giliran kita akan mengikat bagian belakangnya agar ikan yang sudah masuk tidak bisa keluar lagi. Dan di sini kita ikat ujung-ujungnya. Ini kita sambungi dulu belakangnya. Nah, setelah itu kita tarik, kita masukin ke celah-celah bambunya itu biar dia lebih kokoh dan lebih kuat. Setelah itu tali yang kita sambung tadi kita tarik. Nah, tarik seperti ini, lalu dia diikat sekuat-kuatnya biar ikan itu tidak bisa lolos, tidak ada celah untuk keluar lagi. Oke, setelah selesai diikat bagian belakangnya, ini giliran bagian depannya kita tarik sekuat-kuatnya agar bumbunya semakin kencang, semakin bagus pula. Kalau bumbu ini sifatnya dia semakin ketat, dia perangkap ini semakin ketat, semakin tegang dia, maka ikan-ikan makin suka karena dia mau baru terus. Kalau perangkap ini dia terlihat baru dan jangan ada bau busuk sisa-sisa dari teman-temannya. Kalau bumbu itu sudah ada di dalam air selama 1 bulan ataupun 2 bulan, maka kualitas bumbu itu akan menurun. Pendapatan kita pun akan berpengaruh karena ikan itu udah nggak mau lagi masuk. Nah, di sini kita tarik bumbunya sekuatnya agar lebih kuat, dia lebih ketat, lebih tegang, dan untuk mencapai yang di depan itu dia menyambungkan, biar disambungkan sebagai pintu keluar juga nanti saat kita mengambil, kita membuka dari situ. Ini kita sambung. Biasanya kalau bagian pintu keluar ini, bagian pembuka ini, unjak luar ini, dia pakai tali besar. Jadi karena kemarin talinya nggak ada, jadi sementara tali kecil aja. Itu tidak berpengaruh, asalkan talinya diikat dengan rapi dan kuat.
Oke, bubunya sudah selesai kita buat dan ini dia hasilnya. Pintunya sudah kita ikat juga, sudah rapi, sudah tegang. Tuh kelihatan bubunya sudah rapi kan. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton video ini, yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video bubu ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi penontonnya, dan menjadi amal jariah bagi kami. Terima kasih.